Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Al-Karom Pak Kiai Profesor Abdul Somad. Beliau dosen kita juga ya, dari Prodi Pendidikan Umum dan Karakter. Terima kasih Prof atas kehadiran dan kesediaannya untuk bisa mengisi acara pengajian di SPS pada pagi hari ini. Bapak Ibu karyawan SPS yang saya hormati, dan intinya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya begitu nikmat pada kita, terutama nikmat iman dan Islam yang masih kita miliki. Semoga Bapak Ibu semua senantiasa dalam keadaan sehat dan walafiat. Ini acara rutin ya, jadi kita selang-sering Pak Prof. Somad. Jadi kalau minggu ini pengajian, minggu depan olahraga gitu, seperti itu. Dan alhamdulillah minggu ini kita dijadwalkan pengajian. Pak Direktur sedang tugas ya keluar dengan Pak Mentor. Kita doakan semoga rombongan dalam keadaan sehat walafiat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu sebagai pengantar. Jadi selanjutnya saya serahkan kepada Prof. Somad untuk menyampaikan materi, dan mungkin nanti kalau ada yang bertanya ya, silakan, dan dimohon sekaligus menutup dengan doa. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu litammima makarimal akhlaq. Pak Direktur dan hadirin yang berbahagia, setelah memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat ya pada kita, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Kalau kata Allah, nikmat ini luar biasa, artinya segala sesuatu yang diberikan berupa kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan. Tadi Pak Wadir sudah mengatakan khususnya nikmat iman kan, dan memang ini adalah merupakan nikmat yang Allah berikan yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu wajib kita untuk mensyukuri. Ya, salah satunya adalah ini juga hadir di sini adalah dalam rangka syukur kepada Allah sebagai realisasi dari nikmat iman itu sendiri. Juga salawat dan salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, tadi Wadir sudah mengantarkan kepada kita. Jadi istilahnya dalam bahasa itu watawasau bil haq, ya, maksudnya watawasau bis sabr. Itu adalah kewajiban kita.
Nah, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang orang yang beruntung. Karena memang keuntungan ini adalah dambaan kita. Ya, sok sahanu yang hirup rugi, gitu ya kan ya? Tidak ada semuanya. Ayat atau pendek sekali di dalam surat Al-A'la, ya, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Artinya wallahu a'lam bimuradi, sungguh beruntung orang yang membersihkan. Jadi lamun haya untung dalam bahasa kita gitu ya. Kita harus bersih. Itu bagus. Ya. Yang jadi pertanyaan, yang jadi persoalan bagi kita, itu bersih teh, bersih naon? Bersih teh bersih apa? Gitu. Ya, ini harus betul-betul yang harus ditentukan. Sebab ini kehidupan kalau kotor akan rugi gitu. Berarti kita harus bersih. Nah ini ceramah ini atau diskusi ini bagus, tiasa alami, tiasa kurang mana penting mah naon hasil reuniannya pengajian bermakna bagi kehidupan pokoknya kan gitu ya. Nah ibu dan bapak, kalau saya melihat paling tidak ada 3 hal yang harus kita dijaga kebersihan. Hari perkawis badan mahnya dalam tanggal sebenarnya terus olahraga atau terus bekerja terus capek terus naon wae bebersih wae ya terus itu tinggal mandi kan. Tapi yang paling penting, yang paling esensi dalam kehidupan kita itu adalah masalah akidah. Tauhid, keyakinan, belief yang benar di dalam diri kita. Makanya Allah di dalam surat Al-Ikhlas dan juga dalam surat-surat yang lainnya mengingatkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu amin. Itu adalah perintah itu. Jadi kalau orang beriman diperintah beriman, itu ada tanda-tandanya. Apakah imannya itu masih lemah gitu ya, masih kurang? Sebab kata Nabi ada al-imanu yazidu wa yanqus, ya kan gitu. Keimanan itu kadang-kadang banyak gogoda ya dalam kehidupan. Oleh karena itu Allah mengingatkan begitu. Yang pertama di dalam surat Al-Ikhlas diungkapkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Jadi kalau sudah berbicara, katakan bahwa Allah itu adalah ahad. Kaya gini sayanti Allah. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Itu adalah refleksi dari kata la ilaha. Katakan bahwa itu akui. Ketika mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, itu adalah pernyataan diri yang harus betul-betul diperlihatkan. Dan di dalam ayat yang lain dikatakan jangan sampai berubah, jangan sampai ada hal-hal yang istilahnya memandua atau apa gitu ya, atau yang mengiringi. Itu berbaik cara dengan keyakinan, dengan iman. Allah as-samad. Bukan kata somad. Ini as-samad. Somad itu tergantung itu tempat curhat. Ya, tempat curhat. Jadi kalau ada masalah dalam hidup ini, jangan curhat kepada manusia. Kata Allah kepadaku. Nah, gitu kan? Itu sifat. Makanya silakan curhat. Ketika tengah malam kita mungkin sepertiga malam itu ya, kita bangun kemudian ini, ya Allah,
sehatkan seperti itu, bimbing aku, bimbing anak-anakku, bimbing suamiku, bimbing keluargaku. Karena anak ini disebutkan gue, subunkan kau. Surah Allah kalau sudah begitu saya akan kumpulkan, penuhi dapatnya. Yang catatan bersih, jangan sampai ada ini. Kadek, gogoda di dalam hati itu, makanya ada istilah iri, dengki, ya, kemudian ria, ujub, takabur. Itu adalah penyakit-penyakit yang akan merusak terhadap keyakinan. Bahkan kata Allah, jangan sampai musyrik. Ini musyrik ya, berbahaya nih. Musyrik. Jangan sampai. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi ma duna dzalik. Mari ampuni dosa musyrik. Kamu kurang punya keyakinan lagi. Makanya haram tuh. Teman dia apa istilahnya? Tatanya atau curhat lah gitu ya, curhat kado pun enggak coba. Karena satu nama manusia mah juga kesalahan siapa itu kan kecuali ini dilarang oleh Allah. Bahkan kata Nabi selalu percaya ke buku awasnya gitu ya sampai depan ini mau diterima tak 40 poin 40 penting dalam orang ibadah mau dari ibadah doraka. Makanya coba yang nanya itu sangat selalu. Makanya masyarakat kita kalau tidak dibina masalah akidahnya, aduh bahaya. Celaka dunia akhirat. Katakan saja orang kemudian tidak beruntung dalam rezeki, kemudian menanya-nanya seperti itu, ya sekarang apalagi ada judol kan, judol itu dulu mau pornas ya, judol lain itu kan sangat masyarakat dan merusak. Kata Om Irama kan itu ya, judi kan, bohong kan gitu ya, harapan ini kalau menang kamu satu kali itu artinya tandanya apa? Kehancuran kan gitu ya. Kalau menang itu kekalahan. Makanya bisikan kepada akidah kita, kepada keyakinan kita. Pokoknya sekarang mah kita harus betul-betul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ya. Ibu kadang-kadang ke ibu-ibu bawa date sok ke suami, percaya ke suami, titipkan saja kepada Allah ya. Juga kita kan gitu ya, sebab apa? Sekarang kadang istri itu kan kalau tinggalkan suami, apalagi seperti ini garaya dari sok masih koma-koma ke Pak, so pasti itu bapak itu ayah. Atau juga kepada laki-laki, ya mas ya, pasti itu. Oleh karena itu kalau kita yakin kepada Allah, ya Allah nitip istriku, nitip suamiku dan anakku, aku berdoa memohon kepada Allah supaya dilindungi. Kau halus tawar, pasti itu bapak datang. Pejabat, bapak duit, kasih. Kami tak tahu. Nah, ukuran rokok mau komando ini, rokok kan betul. Iya, tahu. Udah percaya saja. Sebab apa? Kata Allah, kalau aku sudah lindungi dia tidak akan ada. Betul ini. So, makanya Prof. John ya biasanya suka kepada Allah sajalah itu. Susah. Sebab belum orang terhantui dengan hal-hal materi, apalagi tadi kasihan nukar itu. Kenapa? Karena pilih kita, yakin kita, iman kita itu. Tapi kalau sudah ke Allah, itu. Batur nanti ngomong ke kedua orang kumamah. Ya contoh dimanapun. Betul itu ya, betul. Keimanan ini sangat merupakan modal dasar yang amat penting dalam berpengaruh pada seluruh kehidupan kita. Semacam rezeki kan itu, rezeki kita ini dan diatur. So
orang bawa izin harta apa dijamin ketenangannya. Bahkan kadang-kadang nolong duit nolong kasihin. Sebab apa? Keyakinan. Tapi imannya bagus, duitnya loba, wah itu mah udah apa? Itu. Ya. Tahu saya enak. Setiap hari setiap malam setiap inna sholati wa nusuki. Nah, doakan anak orang juga. Mudah-mudahan jadi presiden, gitu aja kan. Mudah-mudahan jadi menteri, jadi rektor, gitu ya bagus jadi. Itu kan kata Allah, kalau sudah kata Allah jadi pasti jadi itu. Jalannya ada itu, Allah yang ngatur. Kalau sudah Allah, itu keyakinan. Paling anak abdi itu terjadi rektor atau terjadi presiden. Di dunia terjadi presiden, tapi di akhirat kan. Jangan khawatir. Ya kan? Kalau sudah ini kepada Allah, rasanya terjawab, bakal tenang. Maka Prabu ada itu. La takhaf wa la tahzan, innallaha. Begitu. Jangan takut, jangan khawatir. Selama kita punya Allah, kita punya as-samad. Tempat curhat, tempat mengadu. Di situ ada lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak istilahnya melahirkan, tidak dilahirkan, tidak. Kumaha kenal sifat-sifat. Bahkan ya, kalau ini itu kan ada nama-namanya panggil itu. As-Samad, ya Samad, ya. Ya Alim, ya Razzaq, kan gitu ya? Dari itu. Ya Muhaimin, ya menjaga, lindungi aku, jaga suamiku, jaga istriku, jaga anakku, lindungi saya. Aduh, udah serahkan kalau sudah begitu. Ya kita misalkan hati-hati di jalan. Sekarang gitu ya, biasa itu manusiawi hal yang seperti itu. Tapi doa kepada Allah. Kalau misalnya kita nangis, saking apa butuh kepada Allah. Ketika sedang jaya, ketika sedang katakan sedang jaya, kadang berkurang dan sebagainya. Jangan sampai putus. Sebab itu adalah godaan dan cobaan yang akan merusak kepada batin kita, kepada keimanan. Jadi itu kan selalu diingat. Amin. Beriman, diperintah beriman. Sebab apa? Fluktuasinya godaan itu. Nah, di situ ya, kalau sudah ingat kepada Allah, insya Allah akan hati tenang, ya tenang. Nanti Bapak selamat jalan. Hati-hati di jalan, dalam doa mama. Semoga selalu dilindungi Allah. Dilancarkan visinya, dilancarkan usahanya. Begitu. Dilindungi dari hal-hal yang akan. Kan korupsi itu kadang-kadang katanya gitu ya. Itu godaan ya Pak. Itu katanya godaan dari istri. Mudah-mudahan dapat istri yang barokah. Karena sesuai dengan gitu. Kita barokah bunuh dia tapi. Kan kalau sudah didoakan oleh istri, aduh, kemana-mana pun juga. Ada yang begini, istri saya sudah mendoakan. Mudah-mudahan Allah akan terdengar terus suara. Ya, ketika yang goda-goda kayak gitu, termasuk pada ibu-ibu dan mama berangkat bersama doa Papa. Kan tidak mungkin, tidak sulit kan seperti itu. Boleh dipeluk, boleh dicium, so. Itu mah pahala Bu. Suami istri berpelukan, cium ini itu benar ini mah. Ulah apa enggak beri udah gitu kau. Ya. Iya, itu terefleksi dari nilai keimanan. Makanya dalam iman itu kan ada definisinya tasdikun bil qalbi
wal iqrarun bil lisani wal afalun bil arkan. Hatinya bersih, ucapannya saya, kan gitu ya. Jadi bersih. Allah. Makanya di dalam ayat Al-Quran, orang yang mengaku Tuhan itu ada 3, Tuhan itu ada ya, kan ya sebagai ini aja gitu ya, karena ini kajian akademiknya, berarti kajian agama. Di Quran itu ada Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Jadi sejaknya sejak benar-benar kafir gitu bagus ya. Artinya sesungguhnya orang-orang yang paling kafir itu adalah orang yang mengaku Tuhan itu ada 3. Ada istilah Tuhan Ayah, Tuhan Ibu, dan Tuhan. Kita tahu kata Allah begitu, bukan kata orang, kata kita di Quran. Makanya modal dasar yang paling itu adalah tauhid. La ilaha illallah la mawjuda. Artinya apa? Keberadaan kita ini adalah bukti kekuasaan. So, kalau tiba-tiba Napoleon meninggal, tiba-tiba orang tidak bisa datang, orang kan ini Allah yang menentukan, yang menentukan jadi. Oleh karena itu, la ma'budu illallah, tiada yang wajib diibadahi, yang wajib disembah. Yang tadi dikatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Sungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan mati untukmu ya Allah. Jadi kalau berhari ini, dan nanti kesempatan. Harus benar-benar dunia hanya sebenarnya paling lama 100 ya mungkin ya Gus, jarang 100 atau 150. Memang ada orang yang paling sudah 100 berapa gitu ya, tapi Gus tinggal sebentar benda aja 150 tahun teh ya badai koyong 150 tahun bisa berarti. Tapi Bu, kita bisa usia mungkin ribuan tahun. Kenapa? Karena makin tidak. Jadi di akhirat sehari ke 1000 tahun. Sehari bayangkan aja. Sehari ke 1000 tahun. Atau kesel baca nama wadah wajib. Ada penuh nikmat. Penuh nikmat itu. Apa nikmat? Di surga malah upami baca surat Al-Waqi'ah, surat Ar-Rahman gitu ya, surat apalagi Al-Ghasiyah. Berbicara tentang bagaimana kenikmatan surga ya. Ini wah. Jadi jika nama ingin ganjar ya surga surga. Ya itu kalau memang kita itu. Tapi kadang-kadang orang teh yang di dunia yang kita. Sebabnya memang Allah silakan kamu dunia akhirat. Ya, kan katanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekali lagi untuk itu yang pertama modalnya adalah bersihkan kita. Jangan sampai terkontaminasi, jangan sampai dikotori dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Allahu Ahad. Itu yang pertama. Modal dasar modal. Yang kedua, harta. Bersihkan harta. Ya, harta. Bagaimana cara membersihkan harta? Ya zakat. Ya, itu zakat ya. Itu adalah penyuci Bu. Dan terbesar itu secara ini kalau lihat aturan-aturan di apa aja, aturan Pak, kudu nisa, Pak, betul. Tapi di Quran secara ini mah tidak ditentukan seberapa persennya kan itu adalah. Tapi yang paling pertama di dalam itu bahwa ciri orang yang beriman dan bertakwa itu adalah
wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi mengeluarkan sebagian dari rezeki yang dipakai. Itu artinya mengeluarkan. Makanya di dalam fikih ada jelaskan. Ini sekian ada memang. Tapi di Quran juga ada itu 1/5, 20% mungkin ya. Tapi di dalam apa itu aturan-aturan yang berkaitan dengan zakat, infak, dan sholat, khususnya zakat sebagai penyuci harta kita itu 2,5%. Kalau pertanian yang tidak itu kalau tidak salah 10% ya. Ini mah yang kita mungkin zakat profesional istilahnya. Tapi harta yang itu 2,5%. Ini mah nggak gampang, kadang-kadang segede banyak sih. Tabung, betul di bank 1 miliar. Berapa tuh keluar? 25 juta kan? Namun kan ditinggalnya bukan 1 miliar, nah bu biasa nanti. Ya, 25 juta. 25 juta bisa ini, gitu mas ya. Gitu. Jadi akhirnya apa? Padahal itu adalah yang bersihkan. Dan kalau itu termakan oleh kita, keturunan kita, itu menjadi kotor, berbahaya. Yang berbahaya. Sebaliknya kalau kita keluarkan zakat itu, dan itu juga bukan untuk orang lain sebenarnya, adalah untuk kita. Kita apa nih? Kata Allah, aku akan balas 700 kali lipat, bahkan lebih. Kan ya? Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamasali habbatin ambatan sab'a asana bila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Begitu. Ini mengeluarkan lain 2,5%. Jika bagus kalau dikasar gimana? Terus zakat nanti buat diri ya kurang etak kan bisa barang apa itu dapat honor misalkan 100.000 atau 1 juta atau 500.000 keluarkan 2,5% bisa nanti untuk menyekolahkan atau mungkin juga untuk membangun masyarakat. Aduh banyak yang berhutang. Saya yakin tunggu sebarat saya ini sekarang kan buat ini ya. Banyak yang home bisnis ini. Kemarin itu berapa? 90-an. Dosen saja 90. Profesor, doktor gitu ya. Rata-rata golongan opat. Intinya apa? Kan golongan opat bisa marah kan anak. Padahal sepotong Jakarta. Kalau hitung-hitungan begitu mah. Kalau dengan Allah mah 2,5% matus. Kan sana jadi bayar zakat Pak Ibu ya kalau sudah itu. So, itu yang akan membawa berkah. Itu jangan ikhlaskan ya Allah, aku ini serahkan begini, aku dipotong sedikit ikhlas. 100.000 kan baru 2.500-nya, 2.500 kan sebenarnya aja. Pinuh tahu mungkin setiap bulan kita, apalagi 1 tahun di pasar. Jadi model nanti bagus ya di pasar ini. Dipelopori kurang diberi contoh. Ini warnanya dalam kehidupan. Siapa itu akan mensucikan diri. Waduh. Tambah tenang juga, tambah sejahtera, bahagia. Bahkan, ya, kalau kita memungkinkan Islam keikhlasan kita, dilebihkan nanti ke Allah di mana? Saya punya teman ini sedikit ada cerita, nggak apa-apa ya, namanya. Saya pas sama aja kan gitu. Saya nih usaha di bidang ini, di bidang bahan bangunan itu. Ya, gitu ya. Saya mah eta anak aksir we cenah. Jadi saya keluarkan zakat itu. Puntennya. Aset saya sabaraha ya. Saya keluarkan zakatnya 2,5% gitu bagus gitu. Saya coba saya tingkatkan. Jadi kalau 100 juta katanya jadi saya 150 juta gitu katanya. Itu katanya bagus. Lihat aja sampai persoalan. Bagaimana perkembangan itu. Itu
betul-betul hajar gitu ya. Jadi semakin besar yang dikeluarkan itu dari zakat itu, malah nambah harta gitu. Jadi Bu Wadir ini orang kaya, jangan kamu Pak. Kita kekayaan berapa nih tabungan sama orang itu? Kalau zakat. Kahiji menjamin kebersihan, kesucian harta kita. Yang kedua itu juga buat kita nanti. Dan bermanfaat buat orang. Jangan merasa rugi ya kalau dipotong untuk zakat. Bahkan terus senang. Yakinlah itu nanti akan terasa manfaat dan barokahnya bagi kehidupan. Mungkin jadi kehidupan kita menjadi tenang, mungkin menjadi tambah keharmonisan dalam berdoa. Mungkin anak kita jadi soleh, jadi kita milih. Itu kalau sudah diberikan harta yang bersih pasti. Tapi kalau kotor tidak dikeluarkan zakatnya, berbahaya. Kotor karena darah, kotor karena pikiran kan berbahaya. Oleh karena itu kita syukur alhamdulillah diberi rezeki melalui kegiatan kita, itu jadi pegawai kita, jadi apa saja kita dapat rezeki keluarga. Itu adalah sebagai upaya untuk membersihkan supaya kita untung. Karena Allah tadi dijanjikan 700 kali lipatnya dengan catatan ikhlas lillahi ta'ala. Kalau dipikir-pikir, kalau demut-demut, saya sudah jalan kemarin terus saya ditutup, entah atas pasti itu nanti. Di mana besok? Ya, rezeki itu akan datang. Ini di dunia, di akhirat. Ya, di akhirat. Dijanjikan tuh orang. Jadi untung itu yang membersihkan harta. Sebab itu harta itu dipakai oleh kita, dimakan oleh kita, dimakan oleh keluarga kita. Mungkin saudara kita juga ikut makan. Ya, tapi kalau sudah bersih, ini akan menjadi kebersihan. Harta. Jadi melalui zakat. Ya istilah zakat, infak, sedekah, manfaat, tetapi yang paling pokok adalah zakat. Sebab di Quran kadang-kadang ya masalah zakat, kata-kata zakat, infak dan sebagainya itu kadang-kadang sama. Tapi intinya adalah mengeluarkan sebagian ini untuk membersihkan harta yang kita. Yang ketiga apa? Perilaku ya. Kita sebagai manusia terus terang saja. Kata Nabi, al-insanu ma'ruf. Manusia, karena manusia memiliki potensi yang sangat lengkap. Ada akal, ada nafsu, kan di situ. Ya. Dan itu menyatu dalam diri kita. Makanya manusia benar selamanya tidak mungkin. Kenapa? Karena malaikat, kecuali malaikat yang benar selamanya. Dan juga salah, selamanya salah. Kenapa? Karena juga bukan iblis, setan. Tetapi ini yang harus jadi perhatian kita yang harus ini. Manusia itu bisa mulia dan lebih mulia dibanding dengan malaikat. Ya. Jadi lebih dari malaikat manusia itu. Kalau itu manusianya amanu wa musa. Nah sekarang hinanya gitu ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Coba. Jadi manusia itu bisa rendah, mungkin lebih rendah daripada setan, iblis kan gitu kan saja. Kenapa? Karena tadi manusia diberi akal dan nafsu, tidak menggunakan akal lebih rendah. Jadi dalam konteks kehidupan manusia kita kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Oleh karena itu kita yakin banyak dosa, gitu ya, baik yang terasa ataupun tidak terasa. Bagaimana caranya supaya kita bersih? Itu tobat. Artinya apa? Kembali ke jalan yang benar. Ibu bapak saya pastilah tahu bahwa tobat itu pertama kan kita menyesal terhadap perbuatan yang telah kita lakukan. Perbuatan yang jelek itu yang berdosa. Yang kedua, berjanji tidak akan ulangi. Yang ketiga, ibu dan bapak, istighfar.
Jadi kalau sudah berbuat dosa, kita dosa apapun, ya sebesar apapun, tobat, istighfar pada Allah Maha Pengampun, dan mohonilah kepada Allah. Ya, jadi Allah mah dosa orang satu mau memakai, istilahnya mau liputan gunung Cikurang, gunung apa gitu ya, dia syarat-syaratnya menyesal, tidak berenang, tidak mengalir lagi, dan ketiga istighfar. Tapi hubungan manusia nih berat ya kadang-kadang ya, ada berat. Kudu dibebasin, mereka dihampura kan manusia. Kalau salah, sebab lama dihampura bahaya ya kan gitu, bahaya. Padahal memang harus nyuhunkan dihapunten, tapi itu tengah punten. Nah, iya sekali pantas itu. Yang penting kita jangan mengurangkan. Ya. Kata Allah, Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai, coba dicintai orang yang membersihkan diri. Sebab kata Allah pasti beruntung orang yang membersihkan diri. 3 hal ya. 1 akidah, 2 harta, dan ketiga akhlak perilaku. Itu yang akan menjadi keberuntungan kita hidup baik di dunia atau akhirat. Begitu gitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Maka masih ada waktu. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, maka jangan ragu-ragu. Topiknya menarik ya, dan sangat diperlukan dalam keseharian kita. Maka ya, Izin. maka. Oke, Pak Adit, Bu Adit, saya Bu Adit sekalian, saya menanyakan Pak tentang dari segi kehidupan saya ini cerita tentang saya sendiri pribadi di lingkungan saya itu dikelilingi oleh lingkungan orang-orang penting secara ini, orang-orang yang munafik, yang iri, dengki kepada saya. Kadang-kadang orang itu baik itu apabila di mana ada perlunya gitu Pak. Kadang-kadang saya itu selain itu terbatas dalam menyikapi orang-orang seperti itu. Nah, mungkin sini merupakan suatu ujian, cobaan pada diri saya, terutama tentang dari segi lingkungan di lingkungan itu. Bagaimana Pak dalam menyikapi orang-orang seperti itu, kadang-kadang kesabaran itu ada batasnya di dalam hidup saya. Terima kasih. Nah, ini persoalan dalam hidup biasa. Mungkin karena persaingan atau apa, mungkin biasa kadang-kadang orang, makanya tadi di dalam diri manusia itu ada penyakit yang disebut penyakit gitu ya, tapi itu potensi iri, dengki, jahil, kan itu biasa lah ada. Tapi harus diimbangi dengan tadi nilai keimannya tadi. Nah, kalau misalkan ada orang itu istiqomah, lurus. Misalkan Pak Epol, lurus aja kita. Kan biasa ngomongkan, boga duit di mana atau di tiba-tiba ini terus segala macam. Atau kita selama kita melakukan kebaikan itu nggak boleh. Makanya tadi kata seberibadah, kalau sudah ini kepada Allah, itu satu ya. Jadi itu nilai keimanan kita. Biasanya istilahnya udah. Pertama orang misalkan melaksanakan
yang misalkan sholat atau apa gitu ya, atau kita tetap di renang. Yang kedua, biasa manusia itu manusiawi gitunya. Lamun orang makanya lamun aya nu medit hek dibere kurang. Ya, kan kadang-kadang urang mah lamun bere teh bae. Kan sok mere ka urang kata coba bere ka urang. Nu medit bere kurang. Teu kudu loba ini, ya Allah. Tinggal saja bicara dengan Allah. Ya Allah, saya lihat lingkungan seperti ini, begini. Kok ini, kok mungkin begini. Kadang-kadang ada karena pikiran kan gitu ya. Kalau aku udah melindungi, tenang aja. Kalau Pak Epul punya rezeki misalkan gitu, beri apa Pak Epul gitu. Kasih aja saya ini. Lillahi ta'ala. Dan nanti juga sendiri dengan sendiri. Insya Allah. Bahkan Pak Epul tahu doa. Ya Allah, itu teman-teman ini lingkungan berikan petunjuk. Kamu Nabi makan di balai dogan kotai onta kan gitu ya, bagaimana kemudian keberna gitu ya kepada Nabi dulu saking gitu. Tapi kok ini kan kok Allah ditawari makan orang hancurkan itu. Jangan, mungkin dia tidak tahu atau sekali-kali undang pengawasan misalkan sahabat gitu, sini bicara begitu kan lillahi ta'ala dalam rangka membina saudara-saudara kita supaya tidak memiliki sikap dan tindakan katakan saja mencoba menapiklah, tapi kekonsistenan kita melakukan kebaikan baik dalam konteks agama maupun dengan sesama manusia itu ya banyak jalan lah hanya biasa manusia itu tinggal seperti di kelas ya. Di kelas itu kadang-kadang mahasiswa itu rupi-rupinya bagus uang nomor eta kan gitu. Tapi orang kalau metode tersendiri mana yang depan paparan diajak ya Allah ya bagi yang kota di doa kita termasuk bahkan tetangga kita kalau memang kita seperti itu ajak ngobrol kita ini mungkin ada makanan kasih. Ini praktis dalam hidup begitu. Dan nanti juga dia akan mikir. Mereka juga akan melihat bahwa Pak Epul itu adalah orang yang baik, yang patut diteladani. Ya, dengan keikhlasan kita. Kemarin tidak puas. Ya, berdoa saja kepada Allah. Berbuatlah sesuai dengan kemampuan kita, tapi betul-betul lillahi. Mungkin suatu saat itu sekarang itu kan kepala ini ya kasih itu mah kapal atau kalau tidak jadi kapal jadi kapal biro gitu bagi Allah kalau sudah akan gitu beko begitu perbaikan orang rektor kali para wadir ya kan gitu atau kita ini jadi menteri kan bisa begitu sekarang. Jadi nggak doa, ya, Allah kalau kata Allah jadi. Nah itu kan, itu. Kalau misalkan kata Allah bukan itu tempatnya, Allah makanya ada doa. Rabbi ada hilmi mudakhala sidqin. Kan gitu ya. Wah, dijini mukhraja sidqin. Waj'al li min ladunka sultanan. Jadi dimanapun kita ditempatkan, kalau memang bukan tempatnya, apalagi sekarang nih untuk calon dekan ya. Tangan doang kepada Allah, ikhtiar, presentasi gitunya sesuai dengan aturan yang gitu nanti dipilih. Kalau kata Allah harus jadi. Mungkin panitianya buat itu, gitu. Jadi harus istikharah kita pun menentukan kayak gitu kan. Istikharah bagus. Nah ini yang terbaik untuk siapa? Ya Allah beri kita. Nanti juga ada cara lihat itu. Oh ini orang yang baik. Mudah-mudahan jadi gitu. Bimbinglah ya Allah orang yang terpilih untuk